suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari sahabat Buddha yang terkasih, dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam warung webinar Selasa malam bersama Romo Nano. Saya ucapkan selamat datang bagi yang baru bergabung dalam webinar malam hari ini. 2 minggu lalu, kita sudah berjumpa dengan sosok Simon orang Farisi yang dalam pertemuan dan dialognya dengan Yesus syarat akan permenungan dan pembelajaran Yesus. Malam hari ini, kita sudah memasuki bab 6 dari buku Apa Kata Mereka Tentang Yesus, karya Romo Dennis McBride, CSSR, tentang Marta. Bersama Romo Nano, kita akan bersama-sama diajak untuk mendalami, berdialog, mencecap-cecap dan berimajinasi sebagai sosok perempuan bernama Marta yang di dalam kecemasannya berjumpa dan berdialog dengan Yesus. Baiklah, sahabat-sahabat webinar yang terkasih, sebelum dimulai, saya akan membacakan kembali tata tertib webinar dan nanti akan dilanjutkan dengan doa pembuka. Tata tertib yang pertama, mohon merename sesuai nama peserta pada saat pendaftaran. Yang kedua, mohon menonaktifkan mikrofon selama sesi berlangsung. Yang ketiga, mohon menyampaikan pertanyaan ataupun pernyataan melalui direct chat ke 00 Q&A. Baiklah, sahabat-sahabat webinar yang terkasih, mari kita hening sejenak, kita satukan hati dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu atas kemurahan-Mu, sehingga malam ini kami dapat berkumpul untuk belajar dari Marta. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu untuk Romo Nano dalam membawakan pengajaran ini. Dan bukalah hati dan pikiran kami untuk memahaminya serta merefleksikannya dalam konteks hidup kami. Kami serahkan pembelajaran malam ini ke dalam penyelenggaraan-Mu yang sempurna. Allah yang berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Ignatius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Romo. Halo, selamat malam Yuda. Apa kabar? Baik, Romo. Romo, 2 minggu nggak ketemu Romo nih. Kangen denger storytelling. Wah, kangen nggak ada yang dongengin soalnya, Romo. Ya, ya, betul. Kabar baik, Romo. Kabar baik. Semoga Yuda dan teman-teman lain juga sehat. Sehat. Terima kasih, Romo. Baik, Romo, membaca kisah Marta ini memang mengasihkan sih, Romo. Makin dibaca, makin makin asik, makin dalam, makin banyak apa yang didapat. Baik, Romo, Ya, ya. saya dan teman-teman udah nggak sabar ini untuk mendengarkan storytelling Romo tentang Marta. Silakan, Romo. Oke, Yuda. Eh, Teman-teman yang saya kasihi, selamat malam semuanya. Hari ini atau bulan ini kita berada di peristiwa-peristiwa yang sangat penting. Ini bulan Mei, tentu saja bulan Maria. Selain itu, kita juga sebentar lagi akan berharap-harap cemas dengan hasil konklav kardinal kita tercinta, Suharyo, sudah berada di Vatikan, ikut dalam konklav. Maka kita berharap bahwa nantinya ada paus yang terpilih dan bisa memberi arah kepemimpinan suasana gereja kita. Maka tentu saja kita berharap
nantinya mendapatkan paus yang sekeren Paus Fransiskus ya. Nah, kita sekarang pun punya momen yang bagus. Bulan ini saya tidak akan absen untuk belajar bersama teman-teman dari buku Apa Kata Mereka Tentang Yesus. Malam hari ini kita akan belajar banyak dari Marta. Minggu depan kita akan belajar dari agen rahasia. Ini tidak ada di dalam Injil, tetapi kalau kita bayangkan pada waktu itu pasti ada tokoh seperti ini. Lalu kita akan belajar dari perempuan yang tertangkap berbuat zina itu, dan minggu berikutnya ada satu tokoh lagi yang kita pelajari. Maka selain bulan Maria, bulan Mei ini kita akan belajar dari tokoh-tokoh yang ada di Injil. Nah, malam ini mari kita belajar dari seorang Marta. Kemungkinan besar apa yang dialami oleh Marta itu ada juga di dalam diri kita. Apa yang terjadi di dalam diri seorang Marta itu pun punya jejak-jejak di dalam diri kita. Maka saya mengajak teman-teman sekalian pada malam hari ini untuk nanti ketika Anda mendengarkan kisah tentang si Marta ini, saya mau mengajak teman-teman untuk mencoba menggunakan kisah Marta ini untuk mengenali diri. Karena ada banyak unsur dalam diri Marta ini yang saya temukan ada di dalam diri saya juga. Maka saya usul cermati baik-baik apa yang nanti akan kita lihat bersama. Dan semoga teman-teman juga sudah membacanya sehingga lebih mudah nantinya dalam proses menarik kesimpulan-kesimpulan penting yang cocok dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana kita ketahui bersama dari kisah ini, kisah tentang Marta ini berlokasi dari perjalanan Marta dan Maria dan mungkin beberapa orang yang bersama dia, itu perjalanan dari Yerusalem menuju rumah mereka di Betania. Dari dalam perjalanan itu ada banyak percakapan antara Marta dan Maria, dan juga ada kesadaran-kesadaran diri Marta yang muncul. Kemudian mereka sampai di rumah, dan di rumah Marta, Maria, Lazarus itu terjadi percakapan-percakapan, dialog-dialog, plus monolog, ya, monolog Marta. Dan seperti biasanya, saya akan menempatkan diri ketika nanti mendongeng, menceritakan kisah ini, saya di posisi si Marta ini. Kami dalam perjalanan pulang dari Yerusalem ke Betania. Yerusalem menuju Betania itu harus melewati Bukit Zaitun, dan namanya juga bukit, maka tentu akan ada unsur naik dan nanti turun. Dan ketika turun itu nanti kami akan beristirahat di kota Betfage, karena perjalanan naik Bukit Zaitun dan turun itu ditempuh dalam waktu yang cukup lama dan melelahkan. Dan periode kedua nanti perjalanan kami akan dimulai dari Betfage menuju rumah kami di Betania. Inilah perjalanan kami dari pasar Yerusalem menuju rumah. Kami mulai mendaki Bukit Zaitun, dan ini bukit yang terjal, berbatu, beban kami berat, dan kami harus ekstra hati-hati. Dalam perjalanan ini, kami menyaksikan ada seorang ibu muda yang menggendong bayinya.
Dan aku sungguh menikmati bagaimana ibu muda ini berkontak, berkomunikasi, ngomong si bayi anaknya ini. Pemandangan ibu yang menggendong anaknya ini menyerap seluruh perhatianku. Rasanya aku terserap oleh pemandangan ini. Dan tanpa aku atur, tanpa aku sadari, sosok perempuan dan bayi ini membuatku merasakan kerinduan. Kerinduan-kerinduan yang ada di dalam diriku itu muncul. Aku rindu, aku rindu punya bayi. Dan aku rindu memeluk bayiku sendiri di dadaku. Mungkin aku menyusuinya, mungkin aku menina pupukkannya. Aku rindu menjadi seorang ibu bagi kehidupan baru seorang bayi anakku ini. Kerinduan itu muncul begitu kuat di dalam diriku. Sehingga aku tidak lagi melihat ibu dan bayi itu, tetapi aku merasakan kerinduan itu semakin kuat. Kalau aku punya bayi, maka aku akan mencoba untuk membungkus bayiku dengan kain yang aku buat sendiri. Aku akan membordir kain itu sendiri, dan aku akan jadikan kain itu sebagai baju bayiku, selimut anakku ini, dan aku akan terus mencoba membuat anakku ini merasa terlindungi, merasakan kasihku, merasa aman, dan aku akan menghafalkan banyak cerita agar aku bisa mendongeng ke anakku ini sehingga anakku mendapatkan banyak cerita, dan hari-hari kami, aku dan anakku berjalan dengan cepat, menyenangkan, dan anak-anakku merasa aman. Kerinduan itu muncul begitu kuat. Sampai tiba-tiba akhirnya tanpa kusadari Maria datang menyenggolku dan dia langsung berkomentar, "Marta, engkau memang seharusnya sering keluar rumah dan itu baik bagimu supaya kamu tidak di rumah terus." Dan aku menjawab bahwa kalau aku keluar rumah, siapa yang akan merawat Lazarus kalau aku keluyuran terus keluar rumah dari Betania? Kamu kan tahu keadaan Lazarus tidak membaik. Sudah 5 tahun terakhir ini, dia butuh seseorang yang ada di dekatnya sepanjang waktu. Untuk makan, untuk tidur, um, untuk membersihkan badannya, untuk mendengarkan berita. Kamu kan tahu dia tidak bisa ditinggal. Marta, Marta, bukankah sekarang ini kita berdua ada di luar rumah dan Lazarus ada di rumah sendiri dan tidak ada seorang pun yang ada di dekatnya? Bisa kamu aja yang terlalu merepotkan diri dengannya. Omongan Maria itu seperti menamparku dan aku jadi teralihkan untuk berpikir bahwa ya Lazarus sudah 5 tahun terakhir ini sakit dan makin lama makin parah. Tubuhnya kelihatan makin kurus dan sekarang ini sekurus batang gandum, kering, kurus. Kami telah mengundang banyak dokter untuk memeriksanya dan tak seorang pun dokter bisa menemukan penyakitnya. Sekian banyak dokter, sekian banyak tabib, nggak ada yang bisa menemukan penyakitnya dan jelas-jelas Lazarus sakit dan terbaring, nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya kami menyerah, kami tidak memanggil dokter lagi, dan aku mencoba merawat Lazarus sebisaku sendirian. Setiap pagi dan malam, ku gosok tubuhnya dengan minyak untuk mengurangi rasa sakit di tubuhnya, di punggungnya, di kepalanya, di lehernya, di tangannya, di kakinya. Dan aku sudah mengupayakan
segala macam pengobatan. Aku sudah banyak berdoa untuknya, tetapi kondisinya tetap sakit. Tiba-tiba Maria mengingatkanku lagi, menyadarkanku lagi ketika kami berjalan itu. Mari, Marta, berikan keranjang itu kepadaku biar aku yang mengganti memanggulnya sebentar. Keranjang itu terlalu besar dan itu pasti berat untukmu. Maria menawarkan diri kepadaku untuk menolongku. Dan kami mulai mendaki Bukit Zaitun menuju puncak dan nanti turun ke Betfage. Biarlah Maria, aku sudah terbiasa memanggul barang berat. Apalagi keranjang ini terlalu berat untukmu. Biar aku aja yang memanggul. Terserah ya, tapi jangan bilang bahwa aku tidak menawarkan bantuan kepadamu. Oke, panggil saja aku kalau kamu membutuhkan bantuan. Maria pergi menjauh dariku dan dia menemui seorang perempuan lain yang ada dalam rombongan kami, lalu dia sambil berjalan dia ngobrol dengan perempuan itu. Dan aku kembali fokus pada barang berat yang aku bawa. Aku berjalan terus menggendong keranjang besar ini dalam diriku, pelan-pelan mengamati jalan supaya aku tidak terjatuh. Dan sambil aku sadar bantuan yang ditawarkan Maria tadi. Maria memang seorang yang baik. Kebaikannya itu wajar, luwes. Dan aku tidak akan pernah bisa tahu, nggak akan pernah bisa paham. Maria itu penting bagiku. Maria itu membuatku tetap bersemangat. Maria itu mencintai hidup ini dan sebagaimana sebaliknya, hidup ini pun mencintai Maria. Plus, Maria itu amat cantik. Lengkap sudah Maria itu. Cantik, mencintai hidup ini, dicintai hidup ini, ringan tangan membantu, dan sangat berarti bagiku. Aku berhenti sebentar dan menarik napas panjang beberapa kali karena barang yang aku bawa itu berat banget. Maka aku sambil memperbaiki letak kedua tali keranjang yang ada di bahuku dan menariknya lagi ke atas karena keranjang ini begitu berat untukku. Ya, aku sadar sih ini salahku sendiri. Kalau aku lebih sering pergi dari rumah ke pasar, rutin, maka kayaknya aku tidak akan membawa barang banyak seberat ini. Aku sadar ini salahku sendiri, maka aku mencoba membawa barang-barang berat ini sendirian. Dan aku juga sadar ada perbedaan yang begitu jelas antara aku dan Maria. Kalau aku pergi ke pasar, aku fokus pada pekerjaanku, apa yang menjadi daftar barang-barang yang aku beli. Maka aku punya daftar barang yang aku beli, aku mendatangi penjualnya, aku datangi, aku cek. Sesudah membeli semua barang yang aku butuhkan, aku pulang. Maria beda. Kalau Maria ke pasar, dia menikmati. Dia melihat sana, melihat sini. Kalau ada yang bagus, dia perhatikan. Dan dia nikmati. Dia menikmati. Sementara aku secukupnya beli, 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 selesai, pulang. Ini sebuah perbedaan yang mencolok. Dan kalau aku membeli sesuatu, maka aku cermati. Jangan sampai timbangannya itu berkurang. Atau aku juga membandingkan penjual A memasang harga segini, penjual B memasang harga segini, penjual C memasang harga segini, aku membeli harga yang lebih murah dari yang lain-lainnya. Kalau Maria tidak peduli dengan harga, dia akan melihat ke sana dan kalau ada kalung yang indah, dia mencoba melihatnya, mencoba memasangnya, melihat di kaca dan
Atau kalau ada parfum, dia akan mencium baunya dan dia akan berteriak, Marta ke sini, ini baunya wangi. Marta ke sini, ini kalungnya bagus. Aku fokus pada yang aku butuhkan. Maria menikmati keindahan dan itu perbedaan yang sangat mencolok. Maria peka pada hal-hal yang indah, warna-warni. Ada bunga, ada kain, ada tas, ada macam-macam hal. Apalagi kalau ada benda-benda indah dari tempat lain, dia pasti akan mencermati, dia akan tanya kepada penjualnya, dia akan ngobrol ke sana kemari. Tapi kuakui bahwa Maria dengan sifatnya itu amat sangat membantuku menarik keluar dari duniaku sendiri yang sempit. Maria mengajariku untuk keluar dari diriku, memperhatikan banyak hal di luar diriku. Itu peran Maria yang amat penting bagiku. Kalau tidak ada Maria, maka duniaku pasti akan sempit hanya sebatas yang aku pikirkan. Sedangkan Maria membawaku melihat dunia lebih luas. Tapi terus terang aku khawatir kalau Maria berrelasi dengan banyak lelaki. Dan banyak lelaki tertarik pada dia. Karena dia cantik, supel, bisa bergaul kemana-mana. Banyak laki-laki datang ke rumah. Ya alasannya sih mau menengok Lazarus yang sakit lah, mau melihat rumah lah. Tapi aku tahu, laki-laki itu pasti tertarik pada Maria yang cantik, yang supel, yang pintar memikat hati. Walaupun Maria tidak punya niat-niat buruk. Aku khawatir Maria akan tertipu oleh lelaki-lelaki ini. Maka aku memperingatkan Maria, "Em, please jangan terlalu mudah berbicara dengan orang asing. Maria, please jangan terlalu ramah dengan laki-laki karena tidak semua laki-laki itu baik." Aku mengingatkan Maria, please jangan terlalu mudah didekati laki-laki karena pasti ada lelaki yang punya niat jelek. Aku terus mengingatkan Maria, aku khawatir kalau kenapa-kenapa dengan Maria, tetapi Maria selalu seperti cuek, tidak mau mendengarkan nasihatku, peringatanku. Dan malah dia mengatakan, Marta, sikap ramahku pada banyak orang itu justru sebetulnya strategiku untuk melindungi diriku sendiri. Aku tidak mau hanya satu orang saja kemana-mana gitu. Aku tidak leluasa. Ya aku pikir benar juga sih pikiran Maria, tapi aku selalu khawatir dengan kondisi Maria. Karena Maria baru berusia 17 tahun. Aku kembali disadarkan pada perjalanan kami. Kami menuju Bethfage semakin memuncak, curam, berbatu, dan aku harus betul-betul memperhatikan langkahku setapak demi setapak supaya aku tidak tergelincir walaupun ini sangat melelahkan. Bebanku berat, jalannya tidak mudah, aku harus ekstra hati-hati. Biasanya ada si Yosefin keledai kami. Nah, kalau ada Yosefin dalam perjalanan ke pasar, kami menaruh banyak barang di punggungnya untuk kami jual. Sayuran, ada kain, ada ini, ada itu, ada macam-macam hal yang mau kami jual di pasar Yerusalem. Lalu nanti pulangnya kami akan membawa banyak hal dan itu mau kami taruh di punggung dia. Ada makanan, ada kain wol,
ada minyak, ada macam-macam hal. Nah, mungkin karena terlalu berat beban yang harus dibawa oleh Yosefin, keledai kami itu, maka biasanya di atas bukit sering kali terjadi Yosefin itu diem, nggak mau bergerak. Mungkin capek kali ya. Maka kami sering harus menggeret-geret si Yosefin setelah beristirahat sejenak, nggak bisa berlama-lama, bukan? Kami menggeret-geret dia supaya berjalan lagi. Beratnya minta ampun, walaupun akhirnya nanti dia mau berjalan lagi. Tapi jujur memang Yosefin harus membawa barang yang banyak sekali dan itu berat. Nah sekarang si Yosefin sudah tua, kakinya sudah ringkih, gak kuat menahan beban yang berat. Maka aku kehilangan Yosefin dan sekarang aku menjadi seperti Yosefin sendiri yang membawa barang sebegitu banyaknya. Sementara Yosefin di rumah santai, tinggal makan rumput, kalau ngantuk ya tidur. Inilah keledai pensiunan dan aku sekarang yang menjadi keledai pengangkat beban itu. Setelah berjalan 6 jam dari Yerusalem yang amat melelahkan itu, sampailah kami di Betfage. Barang bawaanku terasa berat banget dan talinya itu menusuk ke punggungku. Sakit sekali rasanya. Dan sepertinya memang karena capek, beban yang sebetulnya timbangannya sama, tetapi karena aku yang makin lemah, rasanya menjadi lebih berat. Tadi aku sempat terhuyung sejenak, nyaris jatuh, tapi untung tidak ada yang melihatnya. Dan maka aku istirahat sebentar. Kami beristirahat di sumur dan kami bisa minum air yang segar di sumur itu dan aku duduk capek, istirahat, bersender dan mencoba menikmati pemandangan. Sambil menikmati pemandangan itu aku mencoba mencari ibu dan anak yang tadi aku lihat. Tapi ternyata tidak ada yang bisa kulihat. Ibu dan anak tadi entah kemana. Lalu muncullah Maria mendekatiku. Hai Marta, eh kamu tahu enggak? Ibu dan anak tadi itu namanya ini. Mereka ke Betfage ini, mereka mengunjungi ini. Itulah Maria. Dia tahu nama orang-orang yang berjalan bersama kami. Dia tahu si A kemana, mengunjungi siapa, membawa apa. Dia tahu si B dari mana, mau kemana, mengunjungi siapa, membawa apa. Maria supel dan bisa mengetahui banyak orang. Aku tidak tahu siapa-siapa. Aku fokus pada diriku sendiri, barang-barang yang aku bawa. Aku sadar aku tidak bisa melibatkan diri dalam pembicaraan dengan banyak orang. Dan aku tahu bahwa aku harus latihan banyak ngobrol. Aku harus berlatih berbicara dengan banyak orang. Walaupun Lazarus dan aku itu punya kesamaan. Kami berdua itu sulit untuk ngobrol, banyak diemnya. Sementara kalau Maria, Maria itu selalu bisa membuat suasana menjadi ceria. Maria itu bisa membuat siapapun yang berjumpa dengannya itu bisa asik, bisa cerita apa saja. Sementara aku kadang-kadang setelah nanya ini, omong itu, nanya itu, omong ini, lalu kayak kehabisan ide. Mesti omong apa lagi ya? Akhirnya kami melanjutkan perjalanan lagi. Kami beriringan satu persatu, meniti jalanan sepanjang bukit itu, menuruni tebing untuk menuju ke Betania, kampung halaman kami, rumah kami. Dan punggung bukit ini paling sulit untuk dilalui.
karena berbatu tajam, maka aku harus ekstra hati-hati supaya tidak terpeleset. Badanku semakin capek, barang yang aku bawa rasanya semakin berat, maka aku ekstra hati-hati. Dan akhirnya setelah beberapa jam, sampailah kami di rumah. Leganya minta ampun. Aku menaruh barang-barang yang aku bawa di tempat biasanya aku meletakkan barang-barang. Capeknya minta ampun, tetapi sekaligus juga lega sekali karena kami sudah sampai di rumah. Ketika masuk ke rumah, aku dan Maria mendengar bahwa di atas itu ada suara. Ada orang yang di atas selain Lazarus ya. Dan Maria langsung mengetahui itu Yesus. Dan Maria langsung lari naik ke atas untuk memberi salam kepada Yesus. Aku aku tidak naik ke atas. Aku merapikan, membereskan barang-barang yang aku bawa dari pasar Yerusalem tadi. By the way, Yesus itu memang sering banget mampir ke rumah kami. Dan kami, aku, Maria, Marta, seneng banget kalau Yesus itu datang. Yesus yang sudah semakin terkenal sebagai pengkhotbah keliling itu, yang bisa menyembuhkan penyakit, dia sering datang ke rumah kami, dan yang membuat kami senang adalah Yesus menempatkan diri di tengah kami itu seperti saudara, bukan sebagai pengkhotbah keliling. Kami merasa tidak digurui, tapi didatangi oleh saudara. Maka kami juga menempatkan Yesus sebagai saudara yang sangat istimewa. Apalagi Lazarus itu dulu lahir di Nazaret dan tinggal di Nazaret sampai dia berusia 11 tahun. Maka Lazarus dan Yesus itu sudah kenal lama sekali ketika mereka sama-sama di Nazaret. Karena itu Lazarus dan Yesus itu memang sudah berteman, berkawan lama sejak mereka kecil. Nah, ketika Lazarus sudah pindah ke Betania ini dan Yesus sudah menjadi pengkhotbah keliling pergi ke Danau Galilea, ke 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 Kapernaum, ke tempat-tempat yang dia datangi. Kalau Yesus pergi ke arah selatan ke daerah kami, Yesus selalu menyempatkan diri mengunjungi kami. Dan kami amat senang sekali ketika Yesus mengunjungi kami. Lazarus juga kelihatan senang sekali. Dan mereka dua teman masa kecil di Nazaret ini kelihatan akrab, dekat, dan nampak menggembirakan sekali. Dan Yesus selalu berkelakar kepada kami. Marta, Maria, dan Lazarus, kalian itu bukan muridku. Muridku ada di sana. Kalian ini adalah kawan-kawanku. Sementara Lazarus mengatakan, Yesus, kamu itu memang lebih membutuhkan kawan daripada murid. Wah, kami akhirnya tertawa bersama ya karena dua orang sahabat ini bisa saling saling mengejek tapi mengatakan kebenaran gitu. Tapi ada satu hal yang nanti membingungkanku. Karena Yesus sudah sering datang ke rumah kami, suatu ketika kami menjadi makin paham Yesus itu siapa. Karena suatu ketika Yesus itu nampak bingung, nampak takut, nampak terkejut. Karena
Yesus itu seperti tiba-tiba mendapatkan karunia dari Allah bahwa dia bisa menyembuhkan orang lepra sembuh, orang buta sembuh, orang tuli, orang bisu, orang yang kerasukan setan dijamah oleh tangan Yesus sembuh. Dan Yesus kaget mengalami itu semua. Dia merasa kekuatan itu tiba-tiba muncul. Lalu dia mengatakan, Lazarus, Maria, dan Marta, jika memang oleh karena jari Allah ini, aku bisa mengusir setan, aku bisa menyembuhkan orang, pasti Allah bekerja. Nah, Lazarus langsung menimpali omongan Yesus itu. Yesus tidak ada kata jika. Menurutku, Allah sungguh bekerja melalui engkau. Dalam hal ini, Lazarus itu adalah orang yang mampu melihat Allah dalam diri Yesus, teman masa kecilnya ini. Sementara dalam diri Yesus seperti masih ada keraguan sedikit. Nah, yang membingungkanku adalah mengapa Yesus yang bisa menyembuhkan banyak penyakit itu tidak menyembuhkan Lazarus. Padahal Yesus dan Lazarus berteman dekat. Aku nggak habis pikir mengapa Yesus tidak menyembuhkan Lazarus. Aku nggak tahu. Jika Yesus sangat mencintai saudaraku, bagaimana Yesus bisa tega menyaksikan Lazarus yang sudah 5 tahun terakhir ini sakit, lama-kelamaan semakin kurus, sakitnya nggak sembuh-sembuh. Mengapa Yesus tidak menyentuh Lazarus dengan jarinya agar Allah menyembuhkannya? Aku nggak tahu. Dan ini membingungkan. Ya, aku sadar, aku mengakui bahwa aku berharap Yesus menyembuhkan Lazarus, lalu dia sehat, dia bisa bekerja lagi, dia bisa menggarap ladang, dan kalau Lazarus sembuh, tentu saja aku juga diuntungkan. Aku aku mencintai saudaraku Lazarus. Aku sih ikhlas merawat Lazarus, tapi kalau Lazarus sembuh, aku menjadi lega. Lazarus dibebaskan dari penyakitnya, dan aku juga dibebaskan dari kewajibanku, tanggung jawabku untuk merawat Lazarus. Maka kalau Yesus menyembuhkan Lazarus, aku dan Lazarus dibebaskan. Tapi ini tidak terjadi. Aku tetap merawat Lazarus. Aku terikat pada rumah, aku terikat pada Lazarus. Aku tidak akan pernah bisa meninggalkan Lazarus dalam waktu yang lama karena dia sakit. Dan aku tidak mungkin mengikat Maria untuk menggantikan. Aku tidak bisa menuntut Maria berkomitmen seperti aku merawat Lazarus. Aku menjadi sedih karena 3 tahun yang lalu ada seorang laki-laki yang aku tahu. Dia memperhatikanku, dia tertarik padaku, dia mendekatiku, dia berminat padaku. Aku tahu itu. Dan aku sebetulnya ingin membangun relasi yang khusus dengan namanya Markus. Aku ingin pacaran, aku ingin nantinya menuju pelaminan perkawinan dengan Markus karena aku merasa Markus orang yang baik. Tetapi aku tidak bisa meninggalkan Lazarus. Maka aku mengatakan kepada Markus, Markus, aku tidak bisa meninggalkan Lazarus.
Dan Markus langsung menangkap itu dan dia pasti berpikir bahwa dia tidak mungkin bisa membawaku keluar dari rumah. Markus tahu bahwa dia tidak bisa menjauhkanku dari kewajibanku merawat Lazarus. Maka dengan kesadaran itu, Markus pergi meninggalkan. Sedih sekali rasanya. Sedih sekali rasanya melepaskan harapan untuk menikah, dipinang, dinikahi oleh seseorang yang mencintaiku. Markus, Markus, sekiranya engkau tahu bahwa kenangan yang paling indah yang berarti bagiku adalah ketika melihat wajahmu kecewa karena engkau tidak bisa membawaku pergi, kecewa dan kamu meninggalkan. Itu memori terindah bagiku karena aku merasa berharga. Jujur, aku takut mengakhiri hidupku sebagai perawan tua. Aku ngeri membayangkan orang-orang akan mengatakan, itulah Marta, si perawan tua yang malang. Dia seorang yang baik banget. Dia seorang yang setia banget. Dia kebanggaan keluarga. Dia teladan kita semua karena dia mau mengorbankan banyak. Dia mau berkorban banyak hal dari hidupnya dan merawat saudaranya yang sakit itu. Sebetulnya aku capek menjadi orang yang baik. Sebetulnya aku capek menjadi orang yang mau berkomitmen. Sebetulnya aku capek menjadi orang yang sabar. Aku capek menjadi orang yang berkorban. Sebetulnya aku menjadi capek menjadi orang perempuan yang berharga melebihi batu permata. Orang menempatkanku seperti batu permata yang indah dan mahal harganya. Seandainya aku betul-betul seperti itu, aku sebetulnya ingin melepaskan batu permata yang indah itu. Aku ingin menjadi diriku sendiri. Dan ketika aku sendirian, aku berdoa pada Tuhan. Tuhan, berilah aku kehidupan yang normal. Dan kehidupan yang normal yang aku inginkan itu aku hanya ingin menikah normal, punya anak, momong anakku, membelai anakku. Aku ingin memulai kehidupan dengan pasangan hidupku, dengan anakku. Aku ingin dimiliki oleh seseorang, oleh suamiku, oleh anakku, dan aku ingin memiliki suamiku, anak-anakku. Aku akan memberikan cintaku untuk mereka, dan aku berharap mendapatkan perhatian dari mereka. Normal, bukan? Nggak ada yang istimewa, bukan? Tapi ternyata yang normal itu, yang tidak istimewa itu, tidak bisa aku dapatkan. Nah, kembali kepada yang aku lakukan. Aku terhenti lamunanku, monologku tadi aku merapikan kain wol, buah-buahan, sayuran, ikan, macam-macam yang kami bawa dari pasar tadi. Yesus dan Maria turun dari kamar atas menengok Lazarus. Yesus kelihatan lusuh sekali. Badannya kering kayaknya kurang makan. Maka aku menjumpainya, kami bercium pipi kanan kiri, kami berpelukan, kami memberi salam. Dan aku mengatakan, baru saja aku akan naik melihatmu sesudah aku membereskan banyak barang ini. Yesus, jika engkau semakin kurus lagi, engkau akan kelihatan seperti Lazarus. Kapan kamu terakhir makan? Aku mulai mengkhawatirkan Yesus kelaparan. Aku mulai mengkhawatirkan Yesus akan sakit. Dan Yesus menjawab, Marta, senang aku bisa ketemu kamu lagi. Tapi aku baik-baik saja. Aku sehat. It's okay. Aku sehat.
Maria menarik tangan Yesus, membawa ke tempat duduk di dekat meja makan. Yesus duduk di kursi dekat meja makan, dan dia duduk di bawah, persis di kaki Yesus. Lalu Maria mulai mengatakan, "Duduklah Yesus, engkau harus cerita kepada kami. Gimana kabarmu? Apa yang kamu lakukan? Kamu kemana aja? Ketemu orang kayak apa aja? Orang yang sakit apa aja yang kamu sembuhkan? Kamu mengajar apa aja? Ayo dong cerita." Aku pergi keluar. Hari mulai malam, aku harus menyiapkan makan malam, dan alat masak kami ada di luar, hanya sebuah lubang untuk memasukkan kayu, dan di atasnya ada 3 batu, lalu ada piring di atas gitu untuk memasak. Aku mulai menyalakan api, menaruh ketel air untuk nanti membuat teh yang panas untuk kami minum bersama. Yesus adalah tamu kami, dan menjelang makan malam, aku harus menyiapkan makan bagi Yesus dan kami. Dan kulihat Yesus sangat kelaparan. Aku nggak tahu perempuan-perempuan yang ikut Yesus itu memberi makan apa pada Yesus. Dia kelihatan kurus sekali. Kayaknya perempuan-perempuan itu tidak mampu menyediakan makanan bagi Yesus. Ketika api sudah siap, dan airku masak, aku masuk ke rumah. Aku mau mengambil sayuran, mengambil ikan dari lemari makan. Dan aku lihat Yesus ngomong dengan Maria, dan Maria mendengarkan Yesus. Yesus, lamat-lamat aku dengar dia menyebut penabur, penabur benih, ada sekian jenis tanah. Aku sempat mendengarkan sekilas. Plus Yesus omong bahwa penyebab benih itu tidak bisa tumbuh adalah karena ada kekhawatiran dan kecemasan. Lalu aku berpikir, ngapain juga Yesus omong panjang lebar dan Maria diam mendengarkan. Rasanya seperti buang-buang waktu saja. Bukannya lebih baik membantuku menyiapkan sayuran, membuat roti, apalah. Tapi aku nggak mau protes, aku diam aja. Lalu aku keluar rumah. Aku membawa ikan, aku membawa sayuran, aku sambil kayak ngedumel sendiri. Ya harus ada orang yang khawatir dong, harus ada yang cemas dong, mencemaskan. Belum ada makanan, harus ada yang masak air. Menurutku harus ada yang khawatir, harus ada yang cemas. Kalau enggak, ya kita nggak akan hidup baik-baik saja. Nah, sambil membungkus ikan dengan daun palma, dan lalu menempatkannya di piring untuk aku masak, aku mulai memotong-motong sayuran. Dan aku masih mendengar Yesus ngomong, Maria mendengarkan, aku menyibukkan diri atau aku sibuk dengan banyak hal. Lalu aku kembali ke rumah, Maria masih duduk di bawah. Dan Yesus masih ngomong di kursi. Dan tak seorang pun dari mereka berdua peduli padaku. Gak ada yang berinisiatif menyiapkan meja. Mereka masih asyik bercerita. Guru di kursi, murid di bawah. Ketika aku mulai menata meja, sambil memberi isyarat kepada mereka, tak ada satupun entah Yesus, entah Maria yang memberi perhatian padaku. Aku tidak digubris sama sekali. Aku nggak terima. Aku tidak bisa terima karena aku dicuekin, sementara Maria menempatkan diri sebagai murid yang mendengarkan
Yesus sebagai guru yang mengajar. Aku nggak terima. Menurut aturan, para rabi tidak boleh mempunyai seorang murid perempuan yang duduk di bawahnya mendengarkan guru mengajar. Bukan tempat perempuan untuk mendiskusikan tentang kitab suci, ajaran agama, menyelidiki firman Allah. Bukan tempat perempuan. Tempat perempuan itu di dapur, menyiapkan makan, membawa ke ruang makan di meja makan. Itulah tempat perempuan. Yesus harusnya tahu aturan itu. Dan kali ini kulihat Yesus melanggar hal itu. Dan Maria juga tidak tahu diri. Ya mungkin saja Yesus tertarik pada murid perempuan bernama Maria yang cantik ini. Mungkin karena itu, lalu Yesus sebagai guru membiarkan Maria duduk di bawah dia dan Yesus bercerita banyak hal. Aku mulai curiga ke arah itu. Dan akhirnya aku meletakkan botol anggur di atas meja dan aku tidak tahan lagi untuk protes keras pada Yesus. Dan aku berteriak, Yesus, apakah engkau tak memperhatikan saudariku ini? Membiarkanku melakukan semua pekerjaan perempuan ini sendirian. Suruh dia membantuku. Aku tidak tahu, tiba-tiba aku berteriak dengan penuh kemarahan, mengatakan itu semua di hadapan Yesus dan Maria. Aku lihat pipinya Maria memerah, merona. Tapi dia tidak beranjak sedikit pun. Dia tetap duduk di situ, kayak hanya melengos saja. Aku masih gemetaran, marah. Lalu Yesus hanya memandangku, lalu menjawab dengan suara yang pelan tapi tegas. Marta, Marta, engkau ini cemas dan khawatir banyak hal. Sementara sebetulnya hanya satu yang dibutuhkan. Dan Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil darinya. Itu jawaban Yesus. Aku mendengar dan melihat langsung jawaban Yesus itu rasanya seperti direndahkan. Aku seperti disingkirkan. Aku seperti seorang idiot yang tidak dianggap. Aku seperti seorang yang dikeluarkan dari daftar orang-orang pandai. Kamu nggak tahu, kamu pergi ke dapur, urus dapur. Aku seperti divonis oleh Yesus menjadi orang di pinggiran dan Maria ditempatkan sebagai sentral. Aku direndahkan, aku disingkirkan. Apa yang dapat aku lakukan mendengar tanggapan Yesus itu? Bahkan andaikan aku dapat ide, kata-kata untuk menanggapi Yesus, rasanya aku sudah tidak mampu lagi. Aku melihat Yesus dan Maria hanya menatapku, menanti lagi apa yang akan kukatakan. Tapi aku sudah tidak mampu lagi berkata-kata. Aku berdiri mematung, aku salah tingkah, akhirnya aku tarik celemekku dan aku segera memutar balikkan tubuhku dan aku pergi. Aku tidak mau bermain drama sedih. Aku berbalik supaya mereka, Yesus dan Maria, tidak melihat air mataku yang mulai meleleh. Dan aku membiarkan Yesus dan Maria berada di dalam. Aku keluar ke dapur melihat ikan yang tadi sudah mulai kumasak. Ketika aku pergi keluar itu rasanya rasanya
Aku seperti membanting pintu. Der, gitu. Dan kuncinya ada di dalam. Yang artinya aku nggak bisa masuk lagi ke dalam. Oke, makanan akhirnya semuanya siap. Ikan siap, sayur siap, roti siap, minuman siap, piring semuanya siap. Makan malam dimulai, tapi rasanya makan malam ini begitu garing sekali. Kami ngobrol, tapi rasanya lambat, tidak hidup, tidak ceria. Semua ngomong sedikit-sedikit terbata-bata, kaku, kering, mati rasanya. Dan suasana itu aku tahu tercipta karena aku penyebabnya. Maka aku merasa seperti seorang pengacau. Aku telah merusak kedatangan Yesus ke rumah kami. Dan lalu Yesus seperti mengetahui situasi dan dia memecah kebekuan suasana makan malam. Ikan ini enak sekali. Pasti ikan ini berasal dari Galilea karena ikan Galilea itu yang terkenal paling enak. Maria menimpali untuk membuat suasana menjadi ceria, hidup lagi. Oh iya dong, kami nggak pernah membeli ikan selain ikan dari Galilea. Benarkah begitu, Marta? Jujur ya, aku tuh nggak pernah berpikir ikan itu dari mana. Bagiku ikan ya ikan. Aku nggak pernah peduli dari mana. Bagiku ikannya murah, bagus, enak. Itu aja. Aku menimpali dengan yang lain. Aku harap engkau suka sayuran ini karena sayuran ini berasal dari kebun kami. Dan Maria menimpali lagi. Ya, sayurnya enak. Enak sekali. Masakanmu juga enak, Marta. Kalau aku bisa masak seperti kamu, pastilah semua laki-laki di daerah Yudea ini pasti akan mengajakku menikah gitu. Maria mencoba melucu, memecah kebuntuan pembicaraan di antara kami. Dan akhirnya aku sadar aku yang merusak suasana, aku yang membuat suasana menjadi kacau. Maka aku memberanikan diri untuk meminta maaf kepada Yesus dan Maria atas sikapku yang tadi marah. Aku sendiri masih terkejut dengan sikapku yang meledak tadi. Dan Yesus bertanya, bagaimana perasaanmu sekarang, Marta? Hampir saja pertanyaan Yesus itu menjadi pemicu ya untuk aku menumpahkan seluruh frustasiku. Tapi ketika aku melihat Maria, eh, aku melihat mata Maria itu seperti berharap, please jangan memuntahkan semuanya, please tahan, jangan omong, please. Dan mata Maria itu yang akhirnya membuatku mengatakan pada Yesus, perasaanku baik-baik saja. Aku sudah oke. Ya, aku sudah membaik. Aku capek banget. Dan mungkin karena punggungku sakit, leherku juga kaku, kecapean jalan dari Yerusalem itu yang membuat aku sensitif sehingga aku cepat tersinggung sehingga tadi omong seperti itu. Oke, Marta, semoga keadaanmu membaik dan kayaknya aku harus pulang karena murid-muridku pasti sudah menunggu dan mungkin mereka mengira aku bersembunyi. Maka aku segera berpamit. Terima kasih banyak, makanannya enak, sayurannya enak, rotinya enak, anggurnya enak, ikannya enak. Terima kasih banyak. Aku mohon pamit. Lain waktu pasti aku akan mampir lagi. Akhirnya Yesus memeluk kami berdua. Yesus berterima kasih atas kebersamaan dan makanan minuman yang kami tadi sajikan dan dia merasa enak sekali. Kami mengantar Yesus ke pintu luar untuk keluar dari rumah. Dan akhirnya Yesus pergi
pergi memasuki gelapnya malam menuju ke Betfage. Dan akhirnya aku kembali ke dalam rumah. Ketika aku di rumah dan aku membereskan piring, gelas, meja, kalau aku ingat tadi suasana makan, rasanya seperti suatu kematian atau suatu perasaan kehilangan yang tak akan pernah tertebus lagi. Rasanya nggak enak sekali kalau mengingat tadi. Dan aku juga merasa hubunganku dengan Maria tidak senyaman, sehangat dalam perjalanan dari Yerusalem ke Betania tadi. Kami saling menghindar. Kalau aku masuk, Maria keluar. Kalau aku keluar, Maria masuk. Gitu. Kami saling menghindar. Kami bersikap seolah-olah tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Tetapi sebetulnya sesuatu telah terjadi di antara kami berdua. Ada perasaan tidak enak. Dan aku sadar sih, aku tidak mungkin kehilangan Maria. Aku nggak bisa membayangkan kalau aku suatu ketika nanti kehilangan Maria. Entah dia akan menikah, entah dia mengikuti Yesus menjadi muridnya. Aku tidak akan siap kehilangan Maria. Aku tahu suatu ketika ini akan terjadi. Aku tidak siap kehilangan Maria. Ya, aku sadar ada perbedaan yang sangat kontras, seperti tadi yang sudah aku ceritakan. Maria bebas, bebas untuk melakukan ini, itu. Aku tidak mau mengatakan bahwa Maria itu orang yang tidak mau bertanggung jawab, bukan itu. Maria orang yang bisa melindungi dirinya untuk tidak diikat. Aku mengurusi banyak hal, mengurusi Lazarus, mengurusi rumah, mengurusi Yosefin, dan sebagainya. Maria memang bisa pergi bebas. Tapi apa yang akan terjadi 5 tahun lagi? Apa yang akan terjadi antara aku dan Lazarus? Apakah nantinya aku akan tetap bisa merawat Lazarus, menyuapi, memandikan, merawat badan dia, mengusap badan dia dengan minyak? Kalau itu yang dibutuhkan oleh Lazarus karena Lazarus tidak kunjung sembuh, aku akan melakukan itu untuk Lazarus. Aku akan mencintai Lazarus sampai kematian mengambilnya. Kemudian kalau Lazarus sudah diambil oleh kematian itu, kalau tidak terlalu terlambat, aku akan mencoba membangun hidupku sendiri. 5 tahun lalu aku sudah berkomitmen dan aku mengucapkan komitmenku itu kepada Lazarus. Saudaraku sayang, Lazarus, jangan mencemaskan apapun. Aku akan merawatmu. Aku akan melakukan pekerjaan di ladang. Aku akan bertanggung jawab mengurus semuanya. Jangan khawatir. Istirahatlah dan sembuhlah. Sama dengan banyak orang bahwa pasti hidup akan berubah, pasti akan sembuh, pasti akan situasinya berubah. Tetapi ternyata sesuatu pun tidak ada yang berubah. Atau belum kali ya, belum. Tapi bagaimana kalau itu tidak terjadi dan ternyata esok hari ya sama saja. Hari ini aku melakukan merawat Lazarus, mengerjakan ladang, beres-beres rumah. Besok sama, merawat ladang, beres-beres rumah, merawat Lazarus. Lusa masih sama, beres-beres rumah, merawat kebun, merawat Lazarus. Masih sama terus. Lazarus sesekali bertanya,
bagaimana keadaan Marta, apa ada kabar baik? Dan aku selalu memberi jawaban yang sama. Aku baik-baik saja, tidak ada peristiwa yang istimewa, ladang butuh perhatian. Hidup berjalan begitu terus setiap hari. Dan pikiran-pikiranku mulai melantur kemana-mana. Kalau Lazarus gak sembuh, aku akan bagaimana, aku akan bagaimana. Dan setiap kali aku memikirkan sesuatu, hasilnya selalu malapetaka. Lalu aku jadi ingat apa yang dikatakan Yesus tadi. Marta, Marta, engkau mencemaskan banyak hal. Dan aku mengakui itu betul. Saudara-saudara yang terkasih, begitu cerita dari bab 6 tentang Marta. Semoga Anda tidak bosan eh, mendengarkan dongengan tadi. Saya em, Giliran saya sesudah ini mau istirahat karena dongeng 1 jam. Semoga Anda mendapat sesuatu. Sesudah ini kita mau pengendapan. Silakan Anda melihat lagi slide-slide yang tertayang tadi sambil silakan teman-teman Anda bisa mengambil simpul pelajaran hidup apa dari tadi kisah tentang Marta. Silahkan ya menikmati slide-nya sambil mengambil simpul yang penting untuk Anda. Nanti sesudah pengendapan, silakan Anda menulis di chat room. Anda nemu simpul penting apa. Lalu nanti kita bahas bersama. Demikian, mari kita mulai dengan pengendapan.
Satu kata nih Romo, keren. Mendengarkan, membaca sambil apa dengan mendengarkan langsung dari Romo memang beda sih Romo. Apa gaya Romo, apa ini gestur tubuh, mimik wajah itu, wah kok kayak hidup. Saya rasanya masuk ke rumah Betania itu loh Romo. Oh ya, Bayangin gitu, kecemasannya Marta, kegalauannya dia gitu. Wah keren banget sih Romo. Makasih Romo. Sambil terima kasih, terima kasih. menunggu pernyataan dan pertanyaan. Tapi banyak yang masuk pernyataan sih Romo ini. Enggak apa-apa, justru itu yang kita harapkan juga. Iya Romo. Heeh. Ini ada dari Eri Dorcas. Mencemaskan banyak hal dengan ukuran diri sendiri, merasa harus terikat pada situasi yang ada, mungkin semua harus diletakkan pada porsinya yang benar ya. Ya, 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 ya. Saya senang nih, ungkapannya bagus nih. Mencemaskan banyak hal dengan ukuran diri sendiri. Ini poin yang bagus nih. Hmm, Oke, Romo. Eh, Emilia itu sebelumnya ada loh ya. Emilia M. Emelia nih Romo, sebentar. Heeh. Duh Romo, refleksi tentang Oh Marta ini iya. sungguh mengena banget. Teringat menjaga almarhum ibu saya yang kena COVID dan meninggal dunia saat Epifani tahun 2021. Emilia, sebetulnya yang saya sampaikan tadi belum refleksi loh. Itu baru kisah. Itu kisah tentang Marta. Nah, refleksinya apa? Nanti sesudah ini. Jadi ini sekaligus pelajaran penting bagi kita ya teman-teman. Kita harus bisa membedakan antara bercerita dengan berefleksi. Dua hal yang berbeda. Oke? Bercerita itu saya ngomong hari ini hujan, udaranya agak dingin, anginnya kenceng, saya takut. Itu bercerita, tapi belum berefleksi. Maka saya kira kita harus bisa membedakan ya antara bercerita dan berefleksi. Kalau hanya bercerita tok, itu sebetulnya belum menarik pelajaran penting dari cerita. Berefleksi berarti saya mengambil simpul penting dari yang saya ceritakan. Nah, oke, ini saya berkomentar begini karena dua kata ini sering dijadikan satu pengertian. Tadi aku berefleksi, bercerita panjang, padahal dia belum berefleksi. Oke, itu dulu, Yuda. Terus lanjutkan. Oke, baik Romo. Ini pertanyaan dari Ibu Lis Murniwati. Oke. Maaf mau tanya Romo, apakah Maria ini adalah perempuan pelacur yang meminyaki kaki Yesus? Dari mana nih Romo dapat foto dan lukisan untuk ilustrasinya? Karena bagus sekali. Em, Liz Murniwati dalam forum webinar dengan berdasarkan buku Apa Kata Mereka Tentang Yesus ini, kita tidak mengaitkan dengan cerita yang ada di Injil. Oke, ini kita mengingatkan kita semua ya teman-teman. Kita hanya membahas buku ini, tidak mengaitkan dengan yang lain. Pertanyaan kedua dari mana? Itu rahasia perusahaan supaya rahasia perusahaan yang tidak bisa nanti disadur. Ada sumbernya. Baik, makasih Romo. Demikian ya Bu Lis Murniwati. Pernyataan dari Bu Suri Romo. Saya jadi membayangkan cerita ini mungkin bakal seperti tahapan dalam hidup saya. Umur 20 sampai 50 tahun menjadi Marta, umur 50 tahun ke atas ditawari menjadi Maria. Setidaknya sedang mencoba menjadi Maria sebelum nanti menjadi seperti Yosefin keledai tua pensiun dan semakin tua menjadi Lazarus yang sakit tak berdaya, perlu bantuan orang lain.
Suri, terima kasih ya. Saya yakin ini buah dari retret Paskah di Klaten nih. Terima kasih Suri. Ini bagi saya ini sebuah contoh Suri sudah mulai berefleksi. Artinya melihat cerita Marta lalu mengambil simpul bahwa em, tahap awal hidup itu seperti Marta yang sibuk gitu. Tahap berikutnya menjadi Maria. Nah, yang tidak enak itu tahap berikutnya menjadi Yosef. Tapi lucu. Ini Suri keren. Terima kasih Suri. Iya, makasih Romo. Makasih Bu Suri. Kemudian dari Pak Yohanes Trisancoko. Kehidupan Marta adalah hidup saya yang selalu mencemaskan banyak hal yang seharusnya ini saya serahkan kepada yang punya kehidupan. Dan yang saya lakukan seharusnya saya lakukan dengan tulus, tanpa keluhan atau merasa iri dengan kehidupan orang lain. Syukur Alhamdulillah Pak Yohanes Trisancoko sadar diri. Ini kesadaran yang bagus sekali. Saya mendukung Pak Yohanes Trisancoko untuk terutama terutama yang bagian terakhir itu ya. Eh, tulus tanpa keluhan, merasa iri dengan kehidupan orang lain. Itu poin yang sangat penting. Saya dukung. Lanjut. Baik Romo, demikian ya Pak Yohanes didukung Romo nih. Dari Oma Frida Sulaiman. Setiap individu mempunyai karakter masing-masing adalah alamiah anugerah Allah. Kalau kita mempunyai pikiran yang positif, maka semua akan baik-baik saja. Oke, terima kasih Oma Frida. Semoga di usia Oma Frida tidak jadi Yosefin, tapi tetap positif. Terima kasih. Siap Romo. Lanjut nih Romo. Oke, Dari sambil web. nanti kamu yang ngatur waktunya ya, Oh ya, Frida. baik Romo. Nanti sampai jam 9 ya Romo. Oke, Dari Bukatarina Sugiyarti, aku ada yang salah di mata Tuhan. Yang ada jalani sesuai kemampuan saya saja. yang ada jalani sesuai kemampuan saya Artinya saja. menjalani yang ada nih Romo. Oh, oh. Aku ada yang salah di mata Tuhan. Nah, Yang ada jalani sesuai kemampuan saya. Saya merasa ungkapan ini eh, masih ungkapan ini masih embrio yang masih harus diperkaya lagi ya. baik, terima kasih Romo. Dari Bu Monika Sri, saya belajar dari Marta. Yang pertama, mengharap dan mengupayakan dengan segala usaha untuk mencapai target harapan saya. Tapi saya perlu belajar seperti model Maria yang Tuhan kirim, di mana Maria dapat santai, enjoy, menikmati hari momentum yang ada. Maria begitu mudah untuk self-talk dan self-correction. Bahasa Inggris nih, Romo. Oh, oh Saya ya. perlu belajar dari Marta bahwa kecemasan segala upaya ngoyo atau ngotot itu tidak 100% menjadi hasil sesuai harapan saya. Kagum dengan Lazarus yang rileks, teguh, menjalani hidup tidak protes dengan Yesus yang berkawan tapi tidak menyembuhkan. Oh, ada pertanyaannya nih, Romo. Mohon bertanya, mengapa Yesus tidak menyembuhkan Lazarus dalam cerita ini? Terima kasih. Pertanyaannya, oh oke. Mengapa Yesus tidak menyembuhkan Lazarus dalam cerita ini? Nah, saya tidak mau mengatasnamakan penulis, tidak ada keterangan tentang itu. Tidak, saya tidak tahu persisnya bagaimana. Tapi poin-poin yang 4 itu saya menilai bagus. Bagus poin-poinnya. Baik. Nanti saya akan membagikan yang saya temukan ya, teman-teman. Itu buah refleksi saya yang saya berharap bisa memperkaya refleksi teman-teman sendiri plus refleksi yang tadi sudah dituliskan dengan untuk kita semua di chat room dengan baik ya. Masih ada beberapa itu. Saya mohon bantuan panitia nanti mengcopy uh, yang muncul di chat room itu. Saya
bagikan yang saya punya ya, Yuda, supaya Hmm, nanti ada waktu yang cukup. baik, Romo. Teman-teman, ini simbol-simbol atau buah-buah refleksi ya yang saya temukan. Yang pertama, saya menilai bahwa Marta itu pribadi yang peduli dan kita semua itu butuh. Alangkah senangnya kalau di keluarga, di komunitas ada pribadi yang peduli, peduli untuk merawat saudara-saudari kandung yang terutama yang sakit atau membutuhkan ya. Orang yang peduli pada sesamanya itu dibutuhkan. Dan sampai batas tertentu, menurut saya, Marta itu menjadi pribadi yang layak kita syukuri ya, kalau hadir seperti itu. Yang kedua, apalagi bagi saya, Marta itu punya sisi positif, yaitu dia memilih merawat merawat Lazarus itu sebagai komitmen pribadi. Saya menulis kata komitmen pribadi artinya ini sudah tidak tergantung mood. Hari ini mau, besok nggak mau, lusa entahlah gitu. Tapi Marta ini jenis orang yang memilih untuk merawat Lazarus, mengerjakan ladang sebagai komitmen pribadi. Jadi entah hujan, entah panas, entah musim dingin, entah musim apapun, dia akan melakukan ini. Dan sekali lagi teman-teman, kalau ada di antara kita yang menjadi seperti Marta, yang menjadikan em, melakukan banyak hal positif itu sebagai komitmen pribadi, menurut saya kita layak bersyukur. Nah, Marta itu punya persepsi sendiri ya. Dia punya persepsi tentang Yesus, dia punya persepsi tentang Maria. Guru itu harus begini, murid itu harus begini. Nah, berdasarkan persepsinya itu tadi, maka lalu Marta Marta marah kan, protes pada Yesus dan marah pada Maria. Nah, poin pentingnya adalah teman-teman, kalau persepsi kita itu pada orang lain positif, tadi salah satu teman di chatroom sudah menulis ini ya. Kalau persepsi saya tentang seseorang itu positif, maka biasanya perasaan saya, sikap saya, pilihan saya untuk orang yang saya persepsi itu positif itu akan menjadi positif. Maka saya usul kepada Anda semua, teman-temanku, untuk selalulah mengecek persepsimu pada orang-orang dekatmu. Dan kalau kamu menemukan, kalau kita menemukan bahwa persepsi saya tentang orang lain itu buruk, kita perlu untuk menata diri supaya tidak dengan mudah spontan seperti si Marta tadi. Marah, meledak, spontan, tanpa berpikir dulu. Saya belajar poin ini. Termasuk yang tidak jauh dari yang namanya persepsi adalah ekspektasi. Ekspektasi itu berharap. Saya berharap bahwa Yesus itu begini, begini, begini. Saya berharap Maria itu begini, begini, begini. Nah, ketika realitanya tidak sesuai dengan ekspektasi saya dengan mudah bisa marah, meledak. Sebetulnya kemarahan saya itu bukan orang ini begini begitu, tetapi sebetulnya saya marah karena yang saya inginkan tidak terkabulkan.
Maka sekali lagi teman-teman, bagi saya sungguh sangat penting mengenali ya, mengenali persepsi saya, mengenali ekspektasi saya dan menata sebaik mungkin supaya saya tidak mudah terjatuh ke persepsi yang buruk menghasilkan sikap dan perasaan yang hal positif dari Marta yang saya temukan adalah setelah dia meledak, marah, dia lalu sadar diri, berefleksi, meminta maaf. Nah, menurut saya, ketika Marta bisa sampai di poin ini, Marta orang hebat. Karena apa? Sadar diri, bisa berefleksi, bisa meminta maaf. Tidak semua orang bisa melakukan ini. Dan kalau orang bisa melakukan ini, saya kira ini bisa mencairkan kebuntuan dalam relasi. Marta, Marta itu punya kerinduan-kerinduan terdalamnya. Menikah, mempunyai anak, mencintai, dicintai. Setiap orang punya kerinduan-kerinduan yang terdalam. Dan itu sangat wajar. Salah satu penyebab orang bahagia adalah salah satu ya dari sekian banyak alasan mengapa orang bahagia. Salah satunya adalah kerinduan-kerinduan terdalamnya terpenuhi. Nah, masalahnya adalah kita perlu memikir dan sampai akhirnya memutuskan mau mewujudkan, merealisasikan kerinduan terdalam itu atau seperti Marta mengorbankan supaya dia bisa merawat Lazarus. Sampai di tataran ini menurut saya Marta itu orang yang hebat karena dia tipikal orang yang berani mengorbankan kerinduan terdalamnya untuk memperjuangkan sesuatu yang tidak kalah mulianya, yaitu merawat Lazarus. Nah, bagi saya ini penemuan yang menarik dan menurut saya juga sangat penting. Marta dan Yesus itu kan berelasi dekat. Tadi Marta bercerita bahwa Yesus sering mampir dan karena itu mereka punya relasi yang baik. Seperti saudara dekat, seperti kawan gitu. Tetapi catatan saya, menurut saya adalah Marta dan Yesus itu dari sisi Martanya ya, masih di batas relasi pertemanan. Belum sampai pada tataran relasi iman. Sementara Maria menurut saya sudah mulai memasuki tataran relasi iman. Lazarus, menurut saya, Lazarus relasi pertemanan dengan Yesus itu sudah sejak masa kecil. Dan tadi teman-teman ingat tanggapan Lazarus, Yesus tidak ada kata jika, tetapi Allah sungguh bekerja lewat kamu. Menurut saya, relasi Lazarus dan Yesus itu sudah sampai di tataran iman. Nah, teman-teman, ini tantangan bagi kita nih. Apakah relasi Anda, relasi kita dengan Yesus masih sebatas knowledge, pengetahuan, atau sudah sampai pada tataran relasi iman? Dari Marta saya belajar satu lagi. Tadi sudah disebut oleh salah satu teman. Ini gambar yang agak lebay ya, tapi sebetulnya menunjuk realita yang menarik. Marta orang yang bertanggung jawab, tetapi terlalu banyak tanggung jawab yang dia ambil sehingga dia keberatan sendiri.
Maria yang sudah menawarkan diri membantu dia, dia tolak. Maka menurut saya bertanggung jawab itu bagus, penting, dan harus. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah mampu berbagi tanggung jawab supaya saya tidak terbebani oleh terlalu banyak tanggung jawab yang sebetulnya bisa saya bagikan ke orang lain. Ini poin penting. Sementara memang ada kebalikannya, ada orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab, harusnya dia melakukan itu, tapi dia tidak melakukan. Jadi ada ekstrim-ekstrim ya teman-teman. Marta itu contoh orang yang terlalu banyak mengambil tanggung jawab. Akhirnya keberatan sendiri. Ekstrim yang lain adalah tidak bertanggung jawab. Itu juga nyebelin. Nah, kita diundang untuk berada di titik tengah, bertanggung jawab. Kalau di situ bahasa saya adalah dengan ukuran yang wajar, ada di tengah, nggak terlalu banyak atau tidak mau bertanggung jawab. Berikutnya, mari kita belajar dari Maria. Selain bertanggung jawab seperti Marta, alangkah baiknya kita juga mengembangkan kemampuan Maria. Berani ambil keputusan, bebas memilih, menikmati keindahan, tapi juga murah hati membantu. Plus, ini nih skill yang penting teman-teman. Mampu membangun relasi personal dengan Tuhan. Ini kunci menurut saya ya, membangun relasi personal dengan Tuhan. Dan Maria memberi contoh dalam hal ini. Nah, ini tentang Lazarus. Saya belajar dari Lazarus. Tentang sakit, semua orang kita pernah sakit. Refleksi saya, teman-teman. Secara fisik, sakit itu tidak enak. Dua, secara psikologis, itu bisa jadi membuat sakit fisik menjadi semakin tidak enak, tidak nyaman, karena merasa membebani orang lain. Nah, menurut saya, kita perlu mengembangkan sampai di tataran yang ketiga. Kalau saya sakit, kalau Anda sakit, mari mengembangkan diri untuk menerima sakit sebagai momen untuk berelasi personal dengan Allah. Ini menurut saya keterampilan yang perlu kita kembangkan. Karena bisa saja loh, Tuhan itu memang memberi kita sakit. Dan kita nggak mau sakit gitu. Jadi kan aneh. Tuhan memberi sakit, tapi kita tidak mau menerima. Loh, apa contohnya kalau Tuhan memberi sakit? Contoh yang mudah dipahami menurut saya adalah misalnya seperti Padre Pio. Diberi sakit bukan? Di tangannya, kiri, kanan, stik mata itu kan sakit sekali. Dan itu kan dari Tuhan sendiri bukan? Nah, Padre Pio adalah contoh yang paling gampang kita pahami. Orang yang bisa masuk tataran yang ketiga itu secara iman mampu menerima sakit sebagai kesempatan berelasi dengan Tuhan. Mari kita belajar dari Marta lagi, teman-teman. Kalau pikiran-pikiran kita melantur, kecemasan terlalu banyak, marah-marah terus, kerinduan-kerinduan terdalamnya tidak kesampaian, hati-hati, jangan sampai meledak. Maka betapa pentingnya menata, menata kecemasan, menata kemarahan, menata kekecewaan karena yang kurindukan tidak kualami. Saya bahkan berani mengatakan teman-teman, seringkali loh terjadi ketika
kecemasan, aku cemas, aku marah, aku kecewa. Di situ sebetulnya Tuhan sudah menunggu untuk saya mendengarkan. Tuhan, apa toh sebetulnya yang engkau kehendaki dari kecemasan, kemarahan, kekecewaan? Saya yakin dan berdasarkan banyak pengalaman, saya percaya Tuhan punya agenda untukku. Ketika aku cemas, marah, kecewa, banyak hal terjadi dalam diri. Dan ini poin terakhir yang mau saya bagikan teman-teman. Sambil tadi mungkin memberi sedikit jawaban atas pertanyaan, mengapa Tuhan Yesus tidak menyembuhkan Lazarus? Tapi pasti jawabannya bukan ini, tapi bagi saya ini ide yang menarik ya. Lazarus atau kalau fokusnya Marta ya, keinginan, harapan, ekspektasi Marta supaya Yesus menyembuhkan Lazarus memang tidak terpenuhi. Tetapi memang, ya sorry, saya mengutip yang terjadi di Injil ya. Sesudah Lazarus meninggal, nanti Yesus bertindak menghidupkan Lazarus yang sudah mati. Bagi saya ini poin yang menarik ya. Dan ini artinya apa? Menurut saya, salah satu artinya adalah saya selalu punya keinginan agar Tuhan melakukan ini itu. Tetapi saya juga mulai belajar bahwa Tuhan tidak akan pernah selalu memenuhi yang saya inginkan, walau yang saya inginkan itu sebaik apapun. Tapi Tuhan selalu punya rencana untukku yang kadang tidak sesuai dengan keinginanku. Maka aku akan terus belajar, terutama ketika keinginanku tidak dipenuhi Tuhan, aku akan mencoba mencari apa yang Tuhan sediakan untukku ketika yang kuinginkan tidak kudapatkan. Oke, demikian teman-teman yang bisa saya dapatkan dan saya bagikan, semoga bermanfaat. Mari kita mengecek lewat pengendapan, barangkali ada satu dua hal yang bisa bisa Anda jadikan poin penting yang perlu kita nikmati.
Romo, simpul-simpulnya keren banget, Romo. Bagaimana berarti Marta dan kemartaan dan kemariaan tuh harus seimbang berarti Romo ya dalam diri kita. Kemartaan, kemariaan, kelasarusan, Oh, baik Romo. Iya, itu ya Romo. keyosefinan. Ke Yosefina. Iya, siap Romo. Eh, Eh, ini iya, kan masih ada waktu ya. iya Romo. Saya mau mau nunjuk beberapa ya yang mungkin bisa Iya, berbagi ya. Em, kan Romo. Winawati, saya pengen mendengar nih. Apa yang paling mengesan untukmu dari kisah Marta? Kalau bisa em, menyampaikan 2 menit, 3 menit, silahkan. Nanti di mute Ibu. Win. Ya. Iya, sudah Ibu. Silakan. Yang saya dapat tuh ya itulah kita jangan menghakimi orang lain. Kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam dirinya. Setiap orang mempunyai alasan-alasan tersendiri, sifat-sifat tersendiri. Oke. Dan ini juga banyak apa untuk memperbaiki diri saya sendiri. Karena saya juga terlalu sibuk. Ya, terima kasih. Penting banget ya. Penting banget, tapi tidak mudah kita lakukan loh. Menghakimi Betul. orang lain dengan persepsi kita sendiri. Dalam hidup harian kita di keluarga, di komunitas, di rumah saya pun ini sering terjadi. Tapi saya sangat setuju. Mari lebih hati-hati menghakimi orang. Terima kasih ya, Winawati. Ya, saya sama-sama, Pastor. Saya ingin mendengar dari Emilia Sulistyo. Kamu bisa menyampaikan sesuatu, Emilia? Kamu dapat apa? Nanti Romo kok saya aku mau. ditembak. Ya, karena yang on cam kan beberapa sudah itu Pak Ramlan sudah, Pak Hari sudah. Ya Romo, Em, saya saya terkesan ya Romo ya kalau Romo kan bawakan sesuatu walaupun ini dari kisah dalam kitab suci, tapi kan kita eh, di diminta untuk menarik renungan dari peristiwa itu. Ya Romo ya, kalau yang Marta, Hmm. saya terkesan dengan yang ini Romo bahwa ternyata apa hubungan hubungan apa dengan Yesus itu ada pertemanan atau hubungan iman itu saya agak agak kaget juga gitu ya. Jadi kedekatan itu seperti kalau misalkan berdoa ya Romo, kita kan berdoa menganggap Yesus sebagai teman gitu. Ternyata nggak cukup gitu ya. Hubungan pertemanan dengan Yesus ternyata harus ada apa hubungan iman gitu. Itu yang saya tangkap Romo. Oke, sebetulnya terima kasih ya, terima kasih Emilia. Sebetulnya poin yang kamu katakan itu kan yang kamu dapatkan 4 hari di Klaten kemarin, Ya. bahwa Mantap bahwa, Romo. bahwa relasi kita dengan Tuhan Yesus itu nggak boleh loh cuma di zona-zona nyaman terus itu. Kita mohon, Emilia dan teman-teman lain ya, seringkali tuh kita tuh mungkin 99,9% itu permintaan kita pada Tuhan Yesus adalah please Tuhan bawa aku ke zona nyaman. Sementara Yesus sendiri memasuki zona tidak nyaman di hari Jumat gitu. Ya. Maka saya kira yang tadi saya katakan plus yang kamu sampaikan ya menyadarkan saya sendiri ya untuk berani mengucapkan ini dalam relasi dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kalau engkau saat ini memang mengajakku memasuki Jumat Agung, oke, beri saya kekuatan ya untuk bisa berjalan bersamamu di Jumat Agungku. Menurut saya kita harus sampai tataran itu loh kalau berdoa.
minta zona nyaman terus boleh, tapi jangan 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 marah kalau Tuhan tidak akan pernah memberimu di zona nyaman terus, ya kan? Karena lah yang kita ikuti aja memasuki zona Jumat Agung. Terima kasih, Emilia. Eh, masih ada Udah, kesempatan Romo. enggak, Yud? Kurang 5 menit sih, Romo. Ah ya sudah cukup. Terima kasih banyak, korban-korban sudah berjatuhan. Terima kasih, Romo. Sungguh ending storytelling tentang Marta yang sangat memberkati, sangat meneguhkan. Kalau saya nangkep tadi, waktu Tuhan yang terbaik ya, Romo ya. Kita nggak bisa menentukan gitu. Jadi memang harus berserah, percaya dengan iman. Sekali lagi terima kasih Romo. Baik, Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat muda yang terkasih, sebelum webinar ini berakhir, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Bagi Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda yang berkenan dan terketuk hatinya untuk memberikan persembahan kasih, bisa mentransfer melalui rekening BCA di nomor 604 453 5887 atas nama Indriani I atau Liliana. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang belum mempunyai buku Apa Kata Mereka Tentang Yesus, ataupun yang sudah mempunyai buku tersebut tetapi ingin memiliki buku-buku terbitan dari PT Canisius, bisa menghubungi Ibu Ayun melalui nomor WA 08237478080. Ini adalah QR untuk mendaftar di dalam grup komunitas. Bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar, silahkan scan QR tersebut, atau kalau menemui kesulitan, bisa menghubungi Ibu Maria di nomor 081299932022. Di dalam grup WA komunitas akan dibagikan semua informasi tentang webinar, pertemuan-pertemuan offline, pengajaran Romo, dan juga renungan Injil setiap hari Minggu. Selasa minggu depan, kita akan berjumpa dengan sang agen rahasia yang tentunya tidak kalah menarik dari hari ini. Maka pastikan teman-teman bisa join webinarnya Selasa depan tanggal 13 Mei 2025. Baik, sebelum webinar ini berakhir, kita tutup dengan doa penutup dan nanti mohon berkat dari Romo ya, Romo. Siap. Mari kita satukan hati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau telah mengajar kami melalui sikap Marta dan Maria serta Lazarus. Kami belajar untuk menjadi pribadi yang mempunyai keutamaan sesuai kehendak-Mu. Kami mohon, mampukan kami menata hati dan pikiran kami, agar menjadi pribadi yang lebih peduli dan berbela rasa kepada sesama yang membutuhkan. Berilah kami keberanian untuk membangun relasi personal denganmu dan mampu melihat kemuliaan-Mu, baik dalam sehat maupun sakit. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Santo Ignatius, Doakanlah kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita sekalian, Anda, orang-orang dekat kita semua, senantiasa dibimbing, diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sampai ketemu minggu depan ya teman-teman. Terima kasih Romo. Mari.
Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima Terima kasih kasih. Romo, terima kasih Bu. Selamat malam. Terima kasih Romo. Terima kasih, Romo.